tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku Elfirdosia Yafis. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengklik video ini. Dan gak lupa, aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini aku bakal membahas tentang konotasi yang berbentuk kata dan juga berbentuk frasa. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke konotasi, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Elfirdosia Yafis dengan nomor induk mahasiswa 2005110583. Aku dari kelas 2020B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu konotasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Singkatnya, konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini ada contoh kata konotasi yang sudah ada di masyarakat. Yang pertama, gugur, yang bermakna mati dalam pertempuran. Contohnya, Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan yang gugur saat peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, memuncak, yang bermakna meninggi. Contohnya, emosinya memuncak saat perdebatan itu terjadi. Yang ketiga, memanas, yang bermakna menggenting atau semakin genting. Contohnya, suasana semakin memanas saat mereka mulai bertengkar. Yang keempat, meluapkan. Maknanya melimpahkan atau mengeluarkan. Contohnya, dia berteriak untuk meluapkan kesedihannya. Yang kelima, berlabuh, yang bermakna tertuju atau berhenti. Contohnya, hatinya telah berlabuh pada pria itu. Lalu ada contoh kata konotasi yang saya ciptakan sendiri. Yang pertama, lumut, yang bermakna pengganggu. Contohnya, dia selalu menjadi lumut di kehidupanku. Yang kedua, bunga, maknanya peran penting. Contoh, ibu adalah salah satu orang yang menjadi bunga dalam hidupku. Yang ketiga, kuas, maknanya penghias atau penyempurna. Contoh, keluarga adalah kuas kehidupan. Keempat, ditirai, yang bermakna dibatasi. Contohnya, anak perempuan selalu ditirai oleh ayahnya. Yang kelima, papan, yang bermakna penopang atau penunjang. Contoh, ayah adalah papan dalam kehidupan anaknya. Selanjutnya, ada contoh konotasi dalam bentuk frasa yang sudah ada di masyarakat. Yang pertama, tangan panjang, yang bermakna pencuri. Contohnya, ibu selalu mendidik anaknya agar tidak menjadi tangan panjang. Yang kedua, gulung tikar, yang bermakna bangkrut. Contohnya, perusahaannya perlu suntikan dana agar tidak gulung tikar. Yang ketiga, tulang punggung, yang bermakna seseorang atau sesuatu yang menjadi pokok kekuatan. Contohnya, putra sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak kematian ayahnya. Yang keempat, rendah hati, yang bermakna tidak sombong atau tidak angkuh. Contohnya, ibu adalah orang yang rendah hati. Yang kelima, angkat kaki, yang bermakna pergi. Contoh, dia menyuruhku untuk angkat kaki dari rumah ini. Dan yang terakhir, ada contoh konotasi dalam bentuk frasa yang saya ciptakan sendiri. Yang pertama, badai ilmu, yang bermakna banyak ilmu. Contohnya, ia tertimpa badai ilmu sejak banyak membaca buku. Yang kedua, sajadah merah, yang bermakna rajin beribadah. Contohnya, anak bersejadah merah itu selalu tepat waktu datang ke masjid. Yang ketiga, tolak 1000, yang bermakna menolak semuanya. Contoh, bagaimanapun kondisinya, ia sudah berprinsip untuk tetap tolak 1000. Yang keempat, banyak getah, maknanya banyak omong. Contoh, Bu Ida adalah orang yang banyak getah. Dan yang terakhir, dalam alang, maknanya dalam masalah. Contoh,
Keluargaku sempat terpuruk saat berada di dalam alang. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu aja video yang dapat aku sampaikan. Aku harap video ini dapat menambah ilmu yang baru bagi teman-teman semua. Aku mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aku akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.